Kue-kue itu jatuh satu persatu, seperti harga diri yang diinjak tanpa sempat dipungut kembali. Nampan plastik yang sudah buram dari usia terpental, membentur lantai keramik minimarket, lalu memantul pelan, dan seisi ruangan mendadak jadi panggung penghinaan. Onde-onde pecah, selai nastar menempel di ubin, bolu kukus yang tadi masih mengembang kini penyok seperti dada Sari yang tiba-tiba sesak. Lihat tuh! Masuk toko begini aja bawaannya bau minyak. Suara seorang perempuan melengking, nyaring dan tajam, seolah sedang memberi pengumuman penting. Ih, jijik. Ini minimarket, bukan pasar. Sari menunduk, jari-jarinya gemetar memungut satu kue yang kulitnya sudah robek. Tangannya yang kasar, bekas terbakar dan bekas luka lama, mencoba membersihkan remah-remah dari ubin. Dia tidak berani menatap siapapun. Tak berani menatap anak kasir yang tampak gelisah. Tak berani menatap satpam yang sudah melangkah maju, memegang lengannya seolah Sari pencuri. Padahal Sari hanya ingin menitipkan kue di papan kecil dekat kasir, seperti biasa. Kue-kue yang ia buat sejak pukul 3 dini hari, dengan kompor kecil dan tabung gas yang nyaris habis. Kue-kue yang selalu ia jual pelan-pelan, bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan. Tadi saya cuma mau, suaranya serak, pecah, tenggelam oleh tawa beberapa orang. Perempuan yang melengking tadi, Bu Rina, ketua arisan komplek yang gemar memakai tas mahal dan wangian menyengat, mengangkat dagu. Matanya menyapu Sari dari ujung kerudung kusam sampai sandal jepit yang sudah menipis. Tatapannya bukan sekadar menilai, tapi memutuskan, perempuan di depannya tidak pantas berada di ruangan itu. Jangan pura-pura polos, Bu Rina berkata sambil menutup hidung dengan punggung tangan. Kamu mau jualan? Kamu pikir semua orang mau makan kue dari tangan kotor? Dari dapur yang entah. Kalimatnya menggantung, tapi maksudnya jatuh seperti batu. Orang-orang paham. Dan orang-orang memilih untuk percaya, karena lebih mudah menghina daripada memahami. Sari memandang kue-kue yang rusak, lalu memandang tangan sendiri, tangan yang selama ini menjadi satu-satunya alat untuk menjaga hidupnya dan anaknya. Tangannya kotor, ya, dari tepung, dari gula, dari kerja keras. Tapi tidak pernah kotor dari niat buruk. Satpam menggoyang lengannya. Bu, sudah, Bu. Jangan bikin keributan. Ibu keluar aja, ya. Nanti saya yang bersihin. Sari mengangguk cepat, menahan air mata yang sudah menggantung di tepi mata. Ia menyapu remah-remah dengan telapak tangan, seperti menyapu pecahan diri sendiri. Beberapa orang merekam dengan ponsel. Wajahnya ditangkap dari sudut yang tidak manusiawi, sudut yang membuatnya tampak semakin kecil, semakin hina. Di luar minimarket, udara siang terasa seperti bara. Motor tua Sari terparkir miring, keranjang belakangnya kosong setengah karena kue-kue tadi jatuh. Di seberang jalan, anak-anak sekolah menatap, berbisik, lalu tertawa. Salah satunya menirukan cara Sari menunduk. Penjual kue yang jorok, teriak seorang anak, lalu lari sambil cekikikan. Sari menelan ludah, terasa asin. Ia menyalakan motor, tapi tangannya terlalu gemetar. Di kepalanya berkecamuk satu kalimat yang tidak berhenti memukul. Kenapa aku selalu jadi bahan ejekan? Saat itu ponselnya bergetar. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Ada video pendek yang sudah diunggah seseorang, judulnya kejam, ibu penjual kue diusir karena jorok. Dalam hitungan menit, komentar menumpuk seperti sampah. Kasihan tapi ya salah sendiri. Jualan tuh yang bersih. Ini pasti pakai bahan kadaluarsa. Orang miskin memang suka bikin masalah. Sari memejam, napasnya tercekat.
Ia ingin membela diri, tapi suara siapa yang mau mendengar? Di kampung kecil tempat ia tinggal, kebenaran sering kalah oleh tontonan. Ia memutar motor perlahan, hendak pulang, sampai sebuah mobil hitam berhenti mendadak di pinggir jalan. Seorang pria turun tergesa-gesa, wajahnya panik. Ia menoleh ke kanan-kiri, lalu matanya menangkap Sari. "Bu, tolong!" teriaknya. "Anak saya, napasnya sesak. Tolong, Bu." Sari terdiam. Semua mata yang tadi menghina kini menatapnya dengan cara berbeda, bukan hormat, tapi putus asa. Pria itu menatap Sari seolah hanya ada satu orang di dunia yang bisa menyelamatkan putranya. Sari menatap mobil, mendengar suara batu kecil dari dalam. Dan di kepalanya muncul satu pertanyaan besar yang menggantung seperti awan gelap. Kenapa, dari sekian banyak orang, mereka selalu datang minta tolong kepada wanita yang mereka ejek? Sari bukan lahir sebagai penjual kue yang jorok, seperti label yang sekarang ditempelkan orang-orang padanya. Label itu tumbuh pelan-pelan, seperti lumut di dinding lembab, muncul karena lingkungan membiarkannya, karena orang-orang suka melihat sesuatu membusuk agar mereka merasa lebih bersih. Sari dulu punya nama yang sering dipanggil dengan nada lembut. Dulu, sebelum hidupnya terlipat-lipat dan disimpan di sudut paling sempit, ia pernah jadi kebanggaan kecil di kampungnya. Ia anak bungsu seorang buruh pabrik. Ibunya penjahit rumahan. Sejak kecil Sari terbiasa bangun sebelum matahari, membantu ibu menanak nasi, menimba air, lalu berlari ke sekolah dengan rambut masih basah. Ia bukan anak paling pintar, tapi paling keras kepala, dalam arti yang baik. Jika punya tujuan, ia tidak mundur. Tujuan Sari sederhana, ingin bekerja yang bisa menolong orang. Ia tak punya uang, tapi ia punya tekad. Beberapa tahun kemudian, dengan beasiswa yang diperjuangkan mati-matian, Sari sempat merasakan memakai seragam putih. Ia belajar merawat, menahan panik saat melihat darah, menenangkan ibu-ibu yang melahirkan. Ia belajar bahwa menolong orang tidak selalu membuatmu bahagia, tapi membuatmu merasa hidupmu ada gunanya. Namun hidup sering cemburu pada orang yang mulai percaya diri. Sari menikah muda dengan Arman, pria yang awalnya tampak hangat seperti roti baru matang. Arman sopir angkutan, banyak cerita, pandai membuat Sari tertawa setelah hari panjang di klinik. Sari pikir ia menemukan tempat pulang. Ia pikir ia akhirnya punya keluarga yang akan saling menguatkan. Sampai suatu malam, Arman pulang dengan wajah masam dan bau alkohol yang menusuk. Gaji menipis, teman-teman buruk mulai mendekat, dan sifat Arman berubah seperti daun kering yang mudah terbakar. Sari berusaha bertahan, menasihati pelan, menyembunyikan uang belanja agar tidak habis untuk judi, menahan malu saat tetangga mendengar pertengkaran. Lalu satu peristiwa mengubah semuanya, kecelakaan. Arman mengalami tabrakan saat mengemudi larut malam. Orang kampung bilang itu musibah, tapi Sari tahu penyebabnya, mabuk dan nekat. Arman selamat, tapi membawa utang rumah sakit. Dan setelah pulih, alih-alih berubah, Arman justru semakin keras. Ia menyalahkan Sari karena tak bisa membuat hidup lebih enak. Ia menyalahkan keadaan, lalu melampiaskan pada rumah yang sempit. Sari bertahan, sampai akhirnya anak mereka lahir, Dina, gadis kecil dengan mata bening dan senyum yang bisa membuat Sari lupa pada segala luka. Dina menjadi alasan Sari tetap berdiri. Tapi luka tidak berhenti hanya karena kita punya alasan. Suatu hari, klinik tempat Sari bekerja tutup karena masalah izin dan permainan orang-orang berkuasa. Banyak pegawai diberhentikan tanpa pesangon. Sari pulang membawa surat pemutusan kerja, selembar kertas yang rasanya lebih berat dari karung beras.
Saat itu Arman malah pergi. Ia menghilang bersama utang dan ego, meninggalkan Sari dengan Dina yang masih kecil, rumah kontrakan, dan setumpuk tagihan. Sejak hari itu, Sari turun ke jalan hidup yang tidak pernah ia bayangkan. Ia mulai membuat kue, karena ibunya dulu pandai membuat jajanan pasar. Ia belajar kembali, menakar, mengaduk, menunggu, gagal, lalu mencoba lagi. Ia menjual kue ke warung-warung, menitipkan ke sekolah, ke pos ronda. Ia berjalan kaki jika motor mogok. Ia menahan lapar agar Dina bisa makan. Sari tidak mengeluh di depan orang. Ia tahu, mengeluh pun sering dianggap kelemahan. Tapi setiap malam, setelah Dina tidur, Sari duduk di lantai, menatap dinding, dan membiarkan air matanya turun diam-diam. Yang membuatnya lebih sakit bukan hanya miskin, tapi cara orang memandangnya. Di kampung, status janda sering jadi bahan gosip. Seakan seorang perempuan ditinggal suami adalah bukti ia gagal. Seakan kesetiaan dan pengorbanan bisa diukur dari cincin di jari. Sari dicibir, diledek, ditanya hal-hal yang tak pantas. Kadang ada laki-laki yang menawarkan bantuan dengan tatapan kotor. Sari menelan semua itu. Karena ia punya satu prinsip yang ia pelajari saat masih berseragam putih. Kalau kamu jatuh, jangan jatuhkan orang lain untuk berdiri. Berdirilah dengan cara yang bersih. Namun hari-hari berjalan semakin berat. Harga bahan naik. Dina butuh biaya sekolah. Dan kini, setelah kejadian di minimarket, wajah Sari tersebar di mana-mana. Orang-orang yang tidak pernah membeli kuenya, tiba-tiba merasa punya hak menilai, mengatakan ia kotor, ia penipu, ia tidak pantas. Sari pulang sore itu dengan keranjang kosong dan hati penuh. Dina menyambut di pintu kontrakan, membawa buku. "Bu, besok Dina ada iuran," kata Bu Guru. Kalimat Dina terhenti saat melihat mata ibunya yang merah. Sari memaksa tersenyum. "Nanti ibu cari cara, ya." Tapi ketika Dina masuk kamar, Sari menyandarkan punggung ke dinding, menutup wajah dengan dua telapak tangan. Ia merasa seperti dikejar dari semua arah. Dari ekonomi, dari stigma, dari dunia yang seolah menolak keberadaannya. Di antara isak yang ditahan, ponselnya kembali bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu masih nekat jualan di area komplek, siap-siap. Ada yang mau bikin kamu kapok." Sari membaca pesan itu berkali-kali. Tangannya dingin. Ia bukan takut pada ancaman untuk dirinya, ia takut pada Dina. Karena Sari boleh dihina, tapi Dina tidak boleh disakiti. Di luar, suara motor lewat, suara tetangga bercakap, suara hidup yang tetap berjalan meski hati Sari retak. Ia menatap langit senja yang memerah, dan dalam diamnya, ia bertanya, apa salahnya seorang wanita bertahan hidup dengan cara yang halal, sampai harus dibuat kapok? Keesokan paginya, Sari tetap bangun pukul 3. Tangannya tetap mengaduk adonan dengan gerakan yang sudah seperti napas. Ia tetap mengukus bolu, membentuk onde-onde, memanggang nastar meski ovennya kecil. Ia tidak punya pilihan selain terus bergerak, karena berhenti berarti tenggelam. Namun sejak video itu viral, udara kampung seperti berubah. Orang-orang yang dulu hanya berbisik kini tidak malu bersuara. Di warung Bu Nining, tempat Sari biasa menitipkan beberapa bungkus kue, Bu Nining menyambutnya dengan wajah serba salah. "Sar, maaf ya, ini, aku nggak bisa nitipin lagi dulu." Sari mematung. "Kenapa, Bu?" Bu Nining menunduk, seperti sedang memilih kata agar tidak menyakitkan, tapi kenyataan tetap saja tajam.
Ada yang ngomong, kue kamu bikin sakit. Katanya, kamu pakai minyak jelantah. Katanya, kamu nggak bersih. Sari ingin tertawa, tapi yang keluar hanya napas panjang yang berat. Bu, ibu tahu saya dari dulu jualan. Kalau kue saya bikin orang sakit, pasti sudah dari dulu. Iya, Sar. Tapi orang-orang sekarang, mereka gampang percaya. Aku juga takut. Nanti warungku sepi. Sari mengangguk pelan. Ia tidak marah pada Bu Nining. Ia tahu orang kecil sering takut kehilangan yang sedikit. Tapi tetap saja, penolakan itu seperti menutup satu pintu lagi. Di sekolah Dina, masalah mulai merembet. Dina pulang dengan wajah pucat. Tasnya lebih berat dari biasanya, bukan karena buku, tapi karena beban yang tak terlihat. Bu, Dina ragu-ragu. Tadi ada yang bilang, Dina anak penjual kue jorok. Sari menahan napas. Siapa yang bilang begitu? Dina menunduk. Banyak, Bu. Mereka nyanyi-nyanyi. Terus ada yang bilang, jangan dekat Dina, nanti ketularan. Sari memeluk Dina erat, lebih erat dari biasanya. Ia merasakan tubuh kecil itu gemetar. Dina dengar ya, bisik Sari pelan. Orang bisa bilang apa saja. Tapi yang penting, Dina tahu ibu kerja buat Dina. Ibu nggak pernah jahat. Dina mengangguk, tapi air mata Dina jatuh ke bahu ibunya. Dan saat itu, Sari merasa marahnya bukan lagi untuk dirinya, melainkan untuk semua orang yang begitu mudah merusak hati anak kecil. Tekanan tidak berhenti di situ. Siang hari, Sari mencoba kembali ke area komplek untuk menjual kue, karena di sana pembeli lebih banyak. Tapi belum juga ia membuka keranjang, seorang ibu-ibu keluar dari pagar rumahnya, Bu Rina lagi, dengan beberapa perempuan lain yang wajahnya penuh rasa menang. Kamu masih berani? Bu Rina menyilangkan tangan. Apa kamu nggak malu? Sudah viral masih saja ngeyel. Sari berusaha tenang. Saya cuma jual kue, Bu. Saya nggak ganggu. Bu Rina tertawa kecil. Ganggu. Kamu bikin lingkungan ini kelihatan kumuh. Kamu itu, ya ampun, Sar. Sadar diri. Kamu bukan siapa-siapa. Perempuan lain menimpali, iya, janda miskin kok sok-sokan masuk komplek. Sari menggenggam pegangan keranjang, menahan tangan agar tidak gemetar. Saya cuma cari rezeki halal. Kalau ibu-ibu nggak mau beli, saya pergi. Tunggu, Bu Rina melangkah lebih dekat, suaranya merendah tapi justru lebih menakutkan. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Kamu bikin nama baik komplek tercemar. Sekarang orang-orang ngomong ada penjual kue jorok berkeliaran. Sari mengangkat mata, berani menatap. Nama baik itu bukan soal siapa yang kelihatan bersih, Bu. Tapi siapa yang hatinya bersih. Kalimat itu membuat wajah Bu Rina menegang. Matanya menyempit. Berani kamu ngajarin aku? Lalu Bu Rina melakukan sesuatu yang membuat Sari merasa darahnya turun ke kaki. Ia menjatuhkan beberapa bungkus kue dari keranjang Sari ke tanah. Dengan sengaja. Dengan elegan. Seolah itu haknya. Biarin aja, katanya enteng. Kue begini juga nggak layak dimakan. Sari menatap kue yang jatuh, lalu menatap orang-orang yang menonton dari jauh, beberapa satpam komplek, beberapa ibu yang pura-pura sibuk tapi jelas menikmati. Tidak ada yang membela. Bahkan tidak ada yang merasa itu salah. Karena ketika seseorang sudah dicap rendah, melukainya terasa seperti hiburan. Sari menunduk,
memungut kue yang jatuh, tangannya bergetar. Di kepalanya hanya ada satu suara, "Aku capek." Malamnya, Sari duduk di lantai kontrakan. Dina sudah tidur, tapi napasnya tidak tenang, mungkin karena menangis diam-diam. Sari menatap uang di dompet, tipis. Bahan kue tinggal sedikit. Pesanan tidak ada. Warung menolak. Orang-orang menutup pintu. Sari memegang ponsel, membaca komentar di video yang semakin liar. Ada yang bahkan menulis alamatnya. Ada yang mengancam akan mengusir Sari dari kampung. Pada titik itu, untuk pertama kalinya Sari berpikir, apa aku harus berhenti? Apa aku harus pergi? Tapi pergi kemana? Dan berhenti untuk apa, kalau hidup tetap menuntut? Di tengah kebingungan itu, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal lagi. Sari ragu, tapi ia angkat. Suara di seberang terdengar tergesa. "Bu Sari? Ini Pak Seno. Anakku demam tinggi, kejang. Saya nggak punya kendaraan. Tolong." Sari membeku. Pak Seno adalah salah satu satpam komplek, orang yang tadi siang hanya menonton saat Bu Rina menjatuhkan kuenya. Sari menatap wajah Dina yang tidur. Ia menatap dompet yang tipis. Ia menatap tangannya sendiri. Dan di antara rasa sakit dan lelah, ada satu keputusan sulit yang harus ia ambil. Apakah ia akan menolong orang-orang yang membiarkannya dihina, atau akhirnya memilih berhenti menolong agar tidak terus diinjak? Sari tidak menjawab panjang di telepon. Ia hanya berkata singkat, "Alamatnya kirim." "Saya datang." 2 menit kemudian ia sudah memakai jaket tipis, menyelipkan kerudung, dan mengikat rambutnya rapi. Dari lemari kecil, ia mengambil tas kain yang selalu ia simpan di sudut, tas yang tidak pernah ia bawa saat jualan kue. Tas itu tampak tua, tapi dijaga seperti benda penting. Di dalamnya, bukan uang. Bukan barang mewah. Di dalamnya ada beberapa botol kecil antiseptik, kain kasa, termometer, obat penurun panas anak, dan selembar kain segitiga yang biasa dipakai untuk pertolongan pertama. Semua tertata rapi, bersih, seperti tas seorang tenaga kesehatan. Sari menatap tas itu sebentar, seperti menatap masa lalu yang ia kubur pelan-pelan. Lalu ia berangkat. Di rumah Pak Seno, suasana panik. Istri Pak Seno menangis, memeluk anak kecil yang tubuhnya panas dan napasnya tersengal. Pak Seno menatap Sari dengan mata penuh harap sekaligus rasa bersalah. Sari tidak banyak bicara. Ia langsung memeriksa suhu, menenangkan anak, menahan kepala agar tidak terbentur saat kejang kecil terjadi. Gerakannya cepat, terlatih, tidak gugup. Ia memberi kompres, menghitung napas, memastikan jalan napas tidak tertutup. Ia menginstruksikan Pak Seno untuk menyiapkan air hangat dan selimut tipis. "Ayo, kita bawa ke puskesmas sekarang," kata Sari, suaranya tegas tapi tidak menggurui. Pak Seno terkejut. "Bu, Ibu ngerti begini?" Sari tidak menjawab. Ia hanya mengangkat anak itu dengan hati-hati, seperti seorang ibu mengangkat harapan. Dengan motor tua, mereka melaju ke puskesmas malam-malam. Di puskesmas, perawat yang berjaga sempat terpaku saat melihat cara Sari menjelaskan kondisi anak, suhu, durasi kejang, gejala, semua jelas. Bahkan lebih jelas dari keluarga pasien pada umumnya. Perawat itu berbisik pada rekannya, "Itu ibu-ibu penjual kue yang viral itu, kan? Kok cara ngomongnya kayak?" Sari menunduk, tidak ingin jadi perhatian. Setelah anak Pak Seno ditangani, Sari pulang tanpa meminta apapun.
Pak Seno mengejar, menyodorkan uang. Sari menolak. Buat beli obat anak, katanya singkat. Pak Seno terdiam, lalu suaranya pecah. Bu, maaf. Saya tadi siang cuma diam. Sari menatapnya sebentar. Di matanya ada lelah yang dalam, tapi tidak ada kebencian. Kalau Bapak diam, itu pilihan Bapak. Tapi anak Bapak nggak salah apa-apa. Kalimat itu menempel di dada Pak Seno seperti paku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ada orang di kampung yang pulang dengan rasa malu karena pernah membiarkan Sari dipermalukan. Keesokan harinya, kabar kecil beredar, Bu Sari nolongin anak Pak Seno yang kejang. Tapi kabar baik tidak pernah secepat kabar buruk. Orang-orang masih lebih menikmati video Sari diusir minimarket. Namun petunjuk-petunjuk mulai muncul, pelan-pelan, seperti cahaya yang merembes dari celah pintu. Seorang ibu hamil di gang sebelah tiba-tiba pusing dan jatuh. Orang-orang panik. Sari yang sedang lewat berhenti, memeriksa, mengatur posisi tubuh ibu itu, memanggil ambulans, menenangkan suaminya yang gemetar. Semua orang yang menonton terpana, gerakan Sari begitu yakin. Di lain hari, seorang anak kecil tersedak permen di depan warung. Sari berlari, melakukan pertolongan yang tepat. Anak itu batu keras lalu menangis, tapi hidup. Ibunya memeluk Sari, berterima kasih sambil terisak. Orang-orang yang tadinya mencibir mulai terdiam. Bu Sari itu, kok kayak orang medis ya? Bisik seseorang. Katanya dulu kerja di klinik. Jawab yang lain, setengah yakin. Tapi Bu Rina tidak suka perubahan arah angin. Ia tidak suka ketika orang mulai memandang Sari bukan sebagai bahan tertawaan, melainkan sebagai manusia yang berguna. Bu Rina mulai menyusun cerita baru. Kali ini lebih jahat, ia menyebarkan isu bahwa Sari sengaja pamer agar simpati. Bahwa Sari menolong orang hanya untuk menutupi kebusukan kuenya. Percaya aja, Bu Rina berkata di grup ibu-ibu. Orang seperti itu pasti ada maksud. Hati-hati. Jangan sampai kita semua dibodohi. Ia bahkan mendatangi ketua RT, Pak Damar, pria yang punya ambisi jadi tokoh penting di kampung, dekat dengan orang-orang berduit. Bu Rina mengadu bahwa Sari membuat keributan, membuat nama kampung jelek karena viral. Pak Damar memanggil Sari ke balai warga. Sari datang dengan kerudung sederhana. Ia duduk di kursi plastik, menghadapi tatapan orang-orang yang setengah ingin menghakimi, setengah ingin tahu. Kamu harus berhenti jualan di wilayah komplek, kata Pak Damar datar. Banyak keluhan. Kita harus jaga ketertiban. Sari menahan napas. Pak, saya cuma cari makan. Saya nggak pernah maksa orang beli. Masalahnya bukan itu, Pak Damar mencondongkan tubuh. Kamu viral. Kamu bikin kampung ini jadi bahan omongan. Dan, ia menatap Sari dengan tajam, ada laporan kamu melakukan tindakan medis tanpa izin. Ruangan mendadak hening. Sari merasa tengkuknya dingin. Pak, saya cuma nolong orang yang butuh, Sari berkata pelan. Saya nggak pernah minta bayaran. Tetap saja, Pak Damar mengetuk meja. Kalau ada yang kenapa-kenapa, siapa tanggung jawab? Kamu? Dengan kondisi kamu? Kamu ngerti hukum nggak? Bu Rina tersenyum tipis di sudut ruangan, puas melihat Sari terpojok. Sari menatap lantai. Ia tahu, di dunia ini, menolong orang pun bisa dipelintir jadi kesalahan bila yang menolong tidak punya kuasa. Sebelum rapat bubar, Pak Damar melempar satu ancamannya membuat dada Sari sesak. Kalau kamu masih bandel,
kita bisa usulkan penggusuran kontrakanmu. Pemilik tanah itu kenalan saya. Sari pulang dengan langkah berat. Di rumah, Dina menyodorkan selembar kertas dari sekolah, pemberitahuan tunggakan iuran dan ancaman tidak boleh ikut ujian jika belum lunas. Sari memegang kertas itu lama. Lalu ia membuka tas kain pertolongan pertamanya, memandangi isinya seolah memandangi bagian dirinya yang ingin ia sembunyikan dari dunia. Ia tahu, ia sedang didorong ke tepi jurang. Dan malam itu, di tengah keheningan, Sari mengambil sebuah map coklat dari bawah kasur. Map itu berisi berkas-berkas lama, surat-surat, dan satu foto yang sudah mulai pudar, foto Sari berseragam putih, berdiri di depan sebuah bangunan klinik dengan papan nama yang kini entah ada di mana. Sari menatap foto itu lama, seperti menatap jalan yang pernah ia tinggalkan. Lalu ia berbisik pada dirinya sendiri, hampir seperti sumpah. Kalau mereka mau bikin aku kapok, mungkin sudah saatnya aku berhenti sembunyi. Dan di luar rumah, suara motor berhenti sebentar. Ada seseorang yang menempelkan selebaran di tiang dekat gang, waspada. Penjual kue viral diduga penipu. Sari menatap selebaran itu dari jauh, dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya sedih, ia mulai marah. Namun, kemarahan macam apa yang akan keluar dari seorang wanita yang selama ini memilih diam? Hari itu hujan turun sejak pagi, seperti langit ikut merasakan berat yang Sari simpan di dada. Sari tetap berjualan, bukan karena keras kepala, tapi karena ia harus. Ia menaruh beberapa kue di warung kecil dekat jalan besar. Tapi baru setengah jam, keributan terjadi. Seorang pemuda datang berlari, membawa ponsel. Bu Sari. Ini ada yang posting. Sari melihat layar ponsel. Sebuah akun anonim mengunggah foto kue Sari dengan caption kejam, menuduh kuenya menyebabkan keracunan. Komentar mengamuk. Orang-orang menandai akun ketua RT, menuntut tindakan. Bahkan ada yang menulis, laporkan ke polisi. Tak lama, Pak Damar datang bersama 2 orang. Wajahnya serius, tapi sorot matanya seperti orang yang menemukan kesempatan. Kamu ikut saya ke balai warga, katanya. Kita selesaikan. Sari tidak melawan. Ia mengikuti. Di balai warga sudah berkumpul banyak orang, warga kampung, ibu-ibu komplek, bahkan ada beberapa orang yang tidak Sari kenal. Burina duduk di barisan depan, wajahnya dibuat prihatin palsu. Pak Damar berdiri dan mulai bicara seperti hakim. Ia memutar video viral Sari diusir, lalu menampilkan unggahan fitnah tadi. Ini sudah meresahkan. Kita harus tegas. Burina berdiri, memainkan peran korban lingkungan. Kita kasihan, tapi kita juga harus jaga kesehatan. Anak-anak bisa jadi korban. Lalu seorang pria yang Sari kenal, Pak Joko, pemilik warung kecil, berdiri ragu-ragu. Tapi, saya jual kue Bu Sari udah lama. Nggak pernah ada yang sakit. Burina langsung menyambar, ya mungkin baru sekarang. Jangan naif. Orang-orang mulai ribut. Ada yang membela Sari pelan-pelan, tapi banyak juga yang menikmati momen menghakimi. Sari duduk diam, menunggu giliran bicara. Ia merasa seperti sedang diseret ke tengah lapangan untuk dipermalukan lagi. Sampai tiba-tiba, pintu balai warga terbuka keras. Seorang perempuan tua masuk, Bu Ningsih, bidan pensiun yang sudah lama jarang keluar rumah. Langkahnya pelan, tapi matanya tajam. Di belakangnya ada seorang pria berjas rapi yang tidak cocok berada di kampung itu. Ruangan hening. Bu Ningsih menatap Sari lama, lalu menatap orang-orang. Kalian ini,
Masih saja suka menghukum orang yang gak bisa melawan, suaranya serak tapi penuh tenaga. Kalian tahu siapa Sari? Orang-orang saling pandang. Burina mengangkat dagu, meremehkan. Ya penjual kue itu, Bu. Bu Ningsih tertawa kecil, getir. Penjual kue, katanya. Ia melangkah ke depan, mengangkat sebuah map tebal. Ini berkas-berkas. Kalian mau bukti? Sari itu dulu perawat. Dan bukan perawat sembarangan. Sari menutup mata sebentar. Ia tahu momen itu akan tiba, tapi tetap saja dadanya berdebar. Bu Ningsih membuka map, mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Tahun-tahun lalu, saat klinik Kencana masih berdiri, Sari yang sering jaga malam. Sari yang bantu persalinan saat dokter nggak ada. Sari yang turun saat banjir besar, nolong warga satu persatu. Orang-orang mulai berbisik. Pak Damar tampak kaku. Burina mulai gelisah. Pria berjas di belakang Bu Ningsih maju. Ia memperkenalkan diri singkat, suaranya tenang dan jelas. Nama saya Adrian. Saya dari Yayasan Kesehatan yang bekerja sama dengan beberapa puskesmas. Saya mencari Bu Sari sejak lama. Sari menatap pria itu, bingung. Cari saya. Adrian mengangguk, lalu menatap warga. Beberapa tahun lalu ada donatur anonim yang rutin mengirim bantuan untuk biaya pengobatan warga miskin di wilayah ini, secara diam-diam. Banyak keluarga menerima uang tanpa pernah tahu dari siapa. Banyak yang mengira dari pemerintah, dari orang kaya. Tapi ternyata, Adrian menoleh pada Sari, lalu mengangkat sebuah amplop dan satu buku catatan lusuh. Donatur itu Bu Sari. Ruangan seperti berhenti bernapas. Burina tertawa kecil, memaksakan. Ah, mana mungkin. Dia aja jual kue buat hidup. Adrian membuka buku catatan lusuh itu. Halamannya penuh tulisan tangan Sari, daftar nama, tanggal, jumlah uang, catatan kecil, buat obat Pak Rahmat, buat SPP anak buati, buat kontrol kehamilan, dan banyak lagi. Kami melacaknya karena banyak bantuan itu masuk melalui rekening titipan. Setiap kali kami ingin bertemu, Bu Sari menolak. Dia tidak mau disebut. Dia hanya bilang, Adrian berhenti sejenak, suaranya melembut. Kalau orang tahu, nanti yang butuh malah malu. Sari menunduk. Air matanya jatuh tanpa izin. Bu Ningsih menambahkan, kalian ingat Pak Rahmat yang dulu hampir kehilangan kaki karena diabetes? Siapa yang bantu biaya amputasi dan rehab? Kalian ingat anak buati yang hampir putus sekolah? Siapa yang bayarin diam-diam? Kalian ingat saat posyandu kekurangan alat? Ada kardus datang tanpa nama, isinya timbangan bayi baru. Orang-orang mulai saling menatap, satu persatu wajah berubah. Ada yang memegang mulutnya, teringat sesuatu. Ada yang menunduk, merasa kecil. Pak Damar mencoba mengambil alih, suaranya dipaksakan tegas. Tapi itu tidak membuktikan kue dia tidak bermasalah. Adrian menatap Pak Damar, lalu berkata pelan tapi memukul, saya juga membawa hasil pemeriksaan. Fitnah tentang keracunan itu palsu. Akun penyebarnya terlacak berasal dari perangkat yang terhubung dengan jaringan salah satu rumah di kompleks ini. Burina mendadak pucat. Tangannya yang tadi santai kini menggenggam tasnya erat. Dan saat semua orang masih mencerna, Adrian mengeluarkan satu dokumen lain, dokumen yang membuat ruangan terasa semakin berat. Selain itu, katanya, klinik Kencana dulu tutup karena ada permainan izin dan penggelapan dana obat. Ada laporan dari seorang saksi internal.
Laporan itu menyebabkan beberapa orang diperiksa, tapi saksi itu menghilang dari dunia kesehatan dan tidak pernah muncul. Adrian menatap Sari dalam-dalam. Saksi itu Bu Sari. Hening. Hening yang bukan kosong, tapi penuh ledakan yang tertahan. Bu Rina menelan ludah. Pak Damar tampak seperti kehilangan pijakan. Sari akhirnya mengangkat kepala. Suaranya pelan, tapi jelas. Saya bukan mau dipuji. Saya cuma nggak tahan lihat orang susah dan nggak ada yang nolong. Ia menatap satu persatu wajah yang dulu menghina. Saya jual kue bukan karena saya suka dihina. Saya jual kue karena saya nggak punya jalan lain. Dan uang dari kue itu, sebagian saya sisihkan. Karena saya tahu rasanya jadi orang yang minta tolong dan gak ada yang dengar. Air mata jatuh di pipi banyak orang, tapi Bu Rina berdiri mendadak, suaranya meninggi, panik. Ini semua settingan. Ini bohong. Adrian mengangkat ponselnya, menampilkan sesuatu, sebuah rekaman CCTV dari minimarket, memperlihatkan jelas siapa yang pertama kali menyenggol nampan Sari hingga jatuh. Bu Rina. Wajah Bu Rina seperti disiram air es. Dan babak paling mengejutkan belum selesai, karena Adrian menutup dengan kalimat yang membuat semua orang menahan napas. Bu Sari bukan hanya penolong banyak orang. Bu Sari juga pemegang hak atas tanah kontrakan yang ingin kalian gusur. Tanah itu warisan orang tuanya yang selama ini dikelola atas nama pihak lain. Pak Damar tersentak, seperti baru ditampar. Bu Rina limbung. Sari menatap dokumen itu, lalu menatap warga, dan pertanyaan besar yang selama ini menggantung akhirnya berubah menjadi kenyataan pahit. Siapa sebenarnya yang selama ini menipu, dan siapa yang selama ini menolong dalam diam? Kabar itu menyebar lebih cepat daripada hujan yang mengguyur kampung. Orang-orang yang kemarin ikut menghakimi, hari ini berdiri dengan wajah bingung, malu, bahkan takut. Karena kebenaran punya cara sendiri untuk membuat orang merasa telanjang. Pak Damar memanggil beberapa orang dekatnya, mencoba mengendalikan keadaan. Tapi semua sudah terlambat. Dokumen waris itu sah. Ada tanda tangan notaris lama. Ada catatan di kelurahan. Tanah yang selama ini ia jadikan alat ancaman, ternyata milik Sari. Dan lebih dari itu, fitnah tentang keracunan terbukti palsu. Akun anonim yang menyebar tuduhan terlacak. Orang yang memulai semuanya bukan warga resah, melainkan seseorang yang ingin menjaga gengsi dan kuasa. Bu Rina, yang biasa berdiri paling depan, kini menunduk di kantor kelurahan, dipanggil bersama suaminya. Ia mencoba menangis, mencoba memainkan peran korban, tapi bukti terlalu jelas. Rekaman CCTV, jejak digital, dan saksi-saksi yang mulai berani bicara. Pak Seno, Satpam Komplek, akhirnya berdiri sebagai saksi. Saya lihat sendiri Bu Rina senggol nampan Bu Sari. Saya diam karena saya takut kehilangan kerja. Tapi sekarang, saya malu. Satu pengakuan memancing pengakuan lain. Bu Nining yang dulu menolak titip jual kue datang ke rumah Sari, membawa sekantong beras dan wajah penuh sesal. Sar, maaf ya. Aku ikut arus. Sari menerima beras itu, tapi ia tidak membiarkan Bu Nining berlutut meminta maaf. Ia mengangkat tangan Bu Nining pelan. Saya paham, Bu. Orang kadang takut sendirian. Di balai warga, rapat lanjutan digelar. Kali ini bukan untuk mengusir Sari, melainkan untuk meminta penjelasan dari Pak Damar, yang ternyata sudah lama bermain dengan beberapa pihak untuk menguasai lahan-lahan warga lewat surat-surat yang dibantu urus. Adrian membawa tim hukum yayasan, membantu membuka berkas-berkas lama.
Nama Pak Damar muncul di beberapa dokumen mencurigakan. Orang-orang terkejut, marah, dan merasa dikhianati. Pak Damar, yang biasa bicara lantang, kini suaranya kecil. Saya cuma membantu administrasi. Tapi warga tidak bodoh selamanya. Kali ini mereka melihat pola, ancaman, tekanan, permainan. Dan mereka sadar, selama ini mereka sibuk menghakimi Sari, sementara orang yang benar-benar merugikan kampung berdiri di depan mereka dengan pakaian rapi. Burina menerima konsekuensi sosial yang tidak pernah ia bayangkan. Grup ibu-ibu yang dulu ia pimpin kini membanjiri chat dengan kemarahan. Orang-orang yang dulu menertawakan Sari kini menertawakan Burina, dan meski Sari tidak menikmati itu, ia tahu hidup sedang mengembalikan apa yang pernah dijatuhkan. Namun yang paling mengejutkan adalah sikap Sari sendiri. Saat seorang warga berkata, "Bu Sari, laporkan Burina. Biar kapok sekalian." Sari menggeleng pelan. "Saya nggak mau hidup saya habis cuma buat balas dendam. Saya cuma mau dinas sekolah, saya bisa kerja tenang, dan orang-orang berhenti menginjak orang yang lebih lemah." Kalimat itu membuat banyak orang menunduk. Mereka merasa kecil di hadapan perempuan yang mereka anggap bukan siapa-siapa. Sari lalu melakukan sesuatu yang tidak disangka. Ia datang ke rumah Pak Rahmat, orang yang dulu ia bantu diam-diam, dan memintanya bicara di depan warga. Pak Rahmat, dengan kaki yang masih lemah, berdiri di balai warga. Suaranya gemetar. "Kalau bukan Bu Sari, saya mungkin sudah nggak ada. Dia yang bantu saya saat saya paling malu minta tolong. Dia nggak pernah minta apa-apa." Lalu Bu Wati berdiri. "Anak saya lulus sekolah karena ada uang SPP yang tiba-tiba datang. Baru sekarang saya tahu itu dari Bu Sari." Satu persatu orang maju. Cerita-cerita lama muncul ke permukaan. Sari ternyata hadir di banyak titik hidup mereka, bukan sebagai pahlawan yang berdiri di panggung, melainkan sebagai tangan yang mengangkat diam-diam. Bahkan ada satu pengakuan yang membuat ruangan kembali hening. Seorang perempuan muda berkata lirih, "Saya dulu hampir mengakhiri hidup saya. Bu Sari yang menemukan saya, yang membawa saya ke puskesmas. Dia duduk sama saya sampai subuh. Kalau bukan dia..." Sari menunduk, air mata jatuh. Ia tidak pernah merasa dirinya hebat. Ia hanya melakukan apa yang ia harap orang lain lakukan jika ia yang jatuh. Keadilan mulai terasa nyata ketika kelurahan memproses laporan terhadap Pak Damar dan Burina. Bukan karena Sari menuntut, tapi karena warga akhirnya berani. Dan puncaknya terjadi ketika minimarket yang dulu mengusir Sari memasang pengumuman di depan pintu, "Kami meminta maaf kepada Ibu Sari." Bahkan manajernya datang langsung, menunduk, menawarkan kerjasama resmi menitipkan produk Sari dengan standar kebersihan yang mereka bantu fasilitasi. Sari tidak melonjak senang. Ia hanya mengangguk, matanya berkaca. Terima kasih sudah mau percaya. Malamnya, Dina memeluk ibunya lebih lama dari biasanya. "Bu, jadi ibu dulu perawat?" Sari mengangguk. "Iya." "Kenapa ibu nggak bilang?" Sari mengusap rambut Dina. "Karena ibu takut orang lihat ibu bukan sebagai Sari, tapi sebagai sesuatu yang bisa mereka manfaatkan. Ibu cuma mau jadi ibu buat Dina." Dina menatap ibunya, lalu berkata pelan, "Tapi ibu juga jadi ibu buat banyak orang." Sari menahan tangis. Di luar, hujan sudah reda. Udara terasa lebih ringan. Namun sebelum semuanya benar-benar selesai, Adrian datang membawa satu tawaran. Yayasan ingin membangun kembali layanan kesehatan kecil di kampung, pos kesehatan yang lebih layak. Dan mereka ingin Sari terlibat,
bukan sebagai donatur anonim, melainkan sebagai orang yang memimpin. Sari menatap tawaran itu lama. Ia tahu, menerima berarti membuka diri pada sorotan yang selama ini ia hindari. Tapi menolak berarti membiarkan kampung kembali ke keadaan lama, mudah menghakimi, sulit menolong. Sari menarik napas, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum tanpa rasa takut. Bukan karena ia menang atas Burina, tapi karena ia akhirnya bisa berdiri tanpa harus menunduk pada hinaan. Beberapa bulan kemudian, kampung itu tidak berubah jadi surga. Hidup tetap hidup, masih ada gosip, masih ada orang yang suka merasa paling benar. Tapi ada satu hal yang berubah, orang-orang mulai belajar berhenti menilai hanya dari permukaan. Di sudut gang dekat rumah kontrakan Sari, berdiri sebuah bangunan sederhana yang dicap putih, Pos Sehat Melati. Bukan rumah sakit besar, bukan klinik mewah. Tapi di sana ada timbangan bayi yang layak, alat tensi yang berfungsi, kotak P3K lengkap, dan papan jadwal pemeriksaan ibu hamil. Di depan pintu, sebuah papan kecil bertuliskan, "Datanglah saat butuh, pulanglah dengan harapan." Sari tidak memakai seragam putih tiap hari. Ia masih memakai kerudung sederhana, masih membuat kue di pagi buta, masih mengantar Dina sekolah. Namun kini, ia juga punya ruang untuk kembali pada tujuan lamanya, menolong orang dengan lebih terarah, lebih aman, lebih berdaya. Ia mengikuti pelatihan ulang, mengurus sertifikasi yang sempat tertunda, dibantu yayasan dan Buningsih. Sari tidak merasa ini kembali menjadi siapa dia dulu. Baginya, ini hanya melanjutkan bagian dirinya yang sempat dipatahkan hidup. Yang membuat Sari paling lega bukan karena orang-orang akhirnya memuji, tapi karena Dina tidak lagi pulang sekolah dengan mata bengkak. Suatu sore, Dina pulang membawa kertas pengumuman. Bukan tunggakan, melainkan piagam kecil. Dina terpilih menjadi ketua kelas karena dianggap paling peduli teman. Dina tersenyum sambil berkata, "Bu guru bilang, Dina mirip ibu." Sari tertawa pelan, lalu memeluk Dina. Ada bahagia yang sederhana, tapi dalam. Burina? Ia tidak hilang dari kampung. Ia masih tinggal di komplek, tapi posisinya tidak lagi seperti dulu. Ia pernah meminta maaf, bukan dengan bunga besar atau kata-kata dramatis, melainkan dengan suara kecil di depan pintu rumah Sari. "Saya iri," Burina akhirnya mengaku, matanya berkaca. "Saya iri karena kamu kuat meski dihina. Saya iri karena orang-orang akhirnya hormat sama kamu tanpa kamu minta." Sari diam lama. Lalu ia berkata pelan, "Bu, saya juga pernah iri. Saya iri sama orang yang hidupnya kelihatan mudah. Tapi iri itu nggak bikin hidup lebih baik. Yang bikin hidup lebih baik itu hati yang mau belajar." Burina mengangguk, menahan tangis. Ia pergi dengan langkah pelan. Tidak ada adegan dramatis, tidak ada tepuk tangan. Hanya satu kenyataan yang sunyi. Setiap orang punya luka, tapi tidak semua orang memilih cara yang benar untuk menyembuhkan. Pak Damar sudah tidak menjabat. Proses hukum berjalan sesuai aturan. Warga belajar bahwa pemimpin bukan yang paling lantang bicara, tapi yang paling bersih niatnya. Mereka belajar bertanya sebelum percaya, memeriksa sebelum menghakimi. Dan Sari? Ia tetap berjualan kue. Banyak orang bertanya, "Bu Sari, kenapa masih jual kue? Sekarang kan sudah dikenal." Sari selalu menjawab dengan senyum kecil. "Karena kue ini yang membesarkan Dina. Karena dari sini saya belajar sabar. Dan karena saya ingin orang ingat, kerja halal itu mulia, siapapun yang melakukannya."
Setiap kali Sari mengantar kue ke minimarket, kasir menyambut dengan ramah. Satpam membuka pintu. Orang-orang yang dulu menatap hina kini menunduk sopan. Tapi Sari tidak membalas dengan kesombongan. Ia tahu, hormat yang datang terlambat tetap lebih baik daripada hinaan yang terus dilanggengkan. Ada satu malam ketika listrik kampung padam. Gelap menyelimuti ganggang, orang-orang panik, anak-anak menangis. Di pos Sehat Melati, Sari menyalakan lampu darurat. Orang-orang berdatangan, bukan karena kue, bukan karena gosip, melainkan karena percaya. Sari berdiri di tengah ruangan kecil itu, memandang wajah-wajah yang dulu pernah menertawakan, mengabaikan, atau bahkan menyakitinya. Kini mereka duduk, menunggu giliran, membawa anak yang demam, membawa ibu yang pusing, membawa kecemasan yang sama-sama manusia. Di saat seperti itu, Sari selalu teringat momen paling memalukan di minimarket. Kue jatuh, orang tertawa, dirinya menunduk. Dan ia sadar, hidup memang bisa menjatuhkan kita di depan banyak mata. Tapi hidup juga bisa mengangkat kita kembali, bukan dengan membuat kita jadi lebih tinggi dari orang lain, melainkan dengan membuat kita tetap manusia saat orang lain lupa caranya. Sari menatap Dina yang membantu menyiapkan air hangat untuk pasien kecil. Dina tersenyum pada ibunya. Dalam senyum itu ada pesan yang Sari simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Jangan pernah merendahkan orang yang sedang berjuang. Karena mungkin, di saat kamu jatuh nanti, orang itulah yang akan menolongmu, meski kamu pernah menginjaknya. Dan ketika malam kembali tenang, Sari menutup pintu pos Sehat, mengunci pelan, lalu menatap langit yang mulai bertabur bintang. Ia berbisik dalam hati, bukan untuk membalas dunia, melainkan untuk menguatkan dirinya sendiri. Orang boleh menertawakan kueku yang sederhana, tapi mereka tidak akan pernah bisa menertawakan hati yang tetap memilih menolong.